Baik, Ibu, sudah. Oke. Ya, shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara. Ya, terima kasih ya kembali bergabung di PPA. Malam hari ini kita akan melanjutkan kembali materi yang kemarin ya Bapak Ibu. Puji Tuhan ya, kita dikasih kesempatan oleh Tuhan kita bisa bersama-sama lagi belajar, melanjutkan yang kemarin, plus kita juga hari ini mau memuji Tuhan juga ya. Baiklah, langsung saja kita mulai acara pada malam hari ini, kita bersatu hati dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur buat malam hari ini. Terima kasih Tuhan, karena kami kembali diberikan kesempatan bersama dengan saudara seiman untuk sama-sama belajar, khususnya dengan tema kebenaran yang difitnah. Juga kami mau sama-sama memuji Tuhan. Malam hari ini kami rindu untuk setiap kami boleh semakin diperlengkapi, boleh semakin mengenal Tuhan lebih jauh lagi. Kiranya Tuhan juga memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan materi, yaitu Pak Willy. Juga Tuhan memberkati yang akan melayani Bu Ivon maupun Bu Marta maupun Pak Centang, juga setiap kami yang hadir di sini. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan acara kami pada malam hari ini. Kami juga berdoa supaya jaringan juga dapat berjalan dengan baik. Terima kasih Bapak, kami mulai acara pada malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, Bapak Ibu, sebelum kita memulai mendengarkan materi yang akan disampaikan Pak Willy, kita akan menaikkan sebuah pujian yang akan dipimpin oleh Bu Ivon. Silakan Bu Ivon. Shalom semua. Sebelum acara dimulai, sebelum kita memuji dulu, saya mau bawakan satu pujian untuk supaya dapat memuliakan nama Tuhan. Ya. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tak Dia pada hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tak dapatkan hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Amin. Ya, terima kasih Bu Ivon, juga Pak Itus ya yang mengiringi. Ya Bapak Ibu, sekarang langsung aja ya, kita akan serahkan ke Pak Willy untuk menyampaikan materinya. Selama penyampaian materi, mohon di-mute, nanti akan ada sesi diskusi, boleh baru mic-nya di-unmute. Silakan Pak Willy. Ya, selamat malam semuanya. Halo, Malam. saya bisa terdengar ya? Ya, selamat bagus. malam Pak, dengar. Oke, saya coba share screen dulu ya. Udah terlihat di layarnya teman-teman semua? Kelihatan. Oke. Ya, selamat malam semuanya. Tadi sudah berdoa ya?
Oh iya, belum. Doa Belum. firman bisa langsung Pak Willy aja ya. Oke, selamat malam teman-teman semuanya. Sebelum kita belajar akan sejarah dari tokoh reformator dan tentunya warisan ya, terutama adalah warisan dari reformasi gereja yang merupakan sebuah anugerah dari Tuhan. Mari kita berdoa terlebih dahulu supaya kita diberkati Tuhan agar Roh Kudus boleh bekerja dalam hati dan pikiran kita. Mari kita berdoa. Tuhan yang bertata dalam kerajaan surga, kami bersyukur malam hari ini boleh berkumpul Tuhan untuk belajar kembali Tuhan, mengingat tokoh-tokoh yang boleh Engkau panggil untuk menegakkan kebenaran-Mu. Kami tahu Tuhan, dunia semakin gelap, dunia semakin bobrok, tetapi kami percaya Tuhan tidak mematikan kebenaran tersebut. Tuhan pakai orang-orang, Tuhan panggil, Tuhan menghidupkan orang-orang tertentu, orang-orang kudus dari pilihan Tuhan, sehingga kami boleh pada saat hari ini menikmati warisan reformasi gereja. Tuhan berkati hamba-Mu yang hina ini yang akan coba menjelaskan tentang sejarah dari perkembangan teologi Martin Luther, dan juga untuk teman-teman yang lain yang mendengarkan, saudara-saudara yang seiman, kiranya Tuhan perlengkapi dengan Roh Kudus sehingga apa yang boleh hamba terangi atau hamba terangkan pada malam hari ini boleh bermanfaat bagi kehidupan kami sekalian. Terima kasih Tuhan, demi Yesus Kristus segala puji dan hormat kemuliaan hanya kepada nama-Mu saja. Amin. Ya, ini malam kedua. Jadi kemarin itu kita sudah lihat sebenarnya, saya coba kilas balik sebentar ya. Yang pertama di slide saya ini tentang pandangan legendaris, di mana kemarin saya sudah bilang ceritanya di mana Luther lahir dari keluarga penambang, lalu menjadi seorang ahli hukum, lalu terus habis itu mengalami suatu saat di perjalanan pulang ke Anfield, dia mengalami satu peristiwa badai petir, lalu di sana dia ada pergumulan hidupnya dan akhirnya dia masuk biarawan, menjadi biarawan, lalu ada Eureka momennya dia, ayat pertobatannya di Roma 1 ayat 17, lalu proses dia mengetukkan 95 tesis di Wittenberg ya, gereja Wittenberg, yang seperti kemarin saya bilang, secara kesimpulan ternyata pandangan legendaris ini kita perlu klarifikasi, jadi tidak semuanya yang kita dengar itu ujuk-ujuk ya. Jadi ujuk-ujuk si Martin Luther ketemu tuh doktrin justification by grace through faith alone ya. Jadi itu karena Luther adalah seorang Agustinian, dia ordo Agustinian. Jadi plot pertobatan dia itu seperti pertobatannya Agustinus, dan kita tahu sendiri bahwa ceritanya kisah Luther ini baru dituliskan 30 tahun setelah kisah asli jalan ya. Jadi ya cukup dramatis juga orang-orang Kristen yang sering dengar tentang cerita Luther. Jadi karena waktu panjang dipepetin, akhirnya kita temukan cerita-cerita yang sebenarnya banyak yang ada beberapa poin yang mitos. Lalu yang seperti kemarin saya juga terangkan bahwa beberapa dari 95 tesis Martin Luther yang saya ambil di 4142 itu membuktikan bahwa ternyata 95 tesis ini tidak ada bau-baunya doktrin pembenaran oleh iman ya. Dan kita bisa lihat sendiri bahwa memang Luther ya Katolik sejati, bisa dibilang Katolik sejati. Jadi ya bagi dia surat indulgensia, termasuk di dalamnya itu surat indulgensia adalah ajaran resmi dari gereja. Dan kita bisa melihat bahwa sebenarnya Luther bukan mencoba untuk menentang gereja, tetapi Luther di sini coba secara edukasi kita berdiskusi secara scholar terhadap penjual atau pengkhotbah dari indulgensia ya. Sekali lagi Luther tidak menentang, kalau at least dalam 95 tesis yang yang dipakukan di gerbang Wittenberg ya. Ini kemarin ya secara singkat saya jelaskan konsep keselamatan pada zaman abad pertengahan medieval. Lalu kita juga kemarin bercerita tentang Luther dan skolatisisme. Nah, kemarin sampai di sini sih ya. Jadi kita tahu bahwa di sini ada jadi Luther
Luther sebelum terkenal dengan justification by grace-nya itu dia tidak ujuk-ujuk, ternyata dia sebelumnya juga pernah belajar dari skolatisisme, yaitu terkenal ada Via Moderna di sana, lalu juga ada Sekolah Agustina Moderna. Di sana juga kita lihat bahwa adanya krisisnya diri Luther sebagai seorang pengajar Alkitab. Lalu Lalu yang saya juga pernah terangkan bahwa ternyata sebelum 95 tesis itu dipaku, ternyata Luther sudah pernah membuat 97 tesis ya, yang sebenarnya isinya jauh lebih teologis, bobotnya, isinya dibandingkan dengan 95 tesis yang kita kenal. Karena dalam 97 tesis itu ternyata bisa dibilang itu banyak sekali menentang dari ajaran skolatisisme. Karena dua nama yang sering disebut dalam 97 tesis Luther itu ada Duns Scotus dan Gabriel Biel, itu tokoh skolastik yang paling terkenal di teologi skolatisisme. Oke, lalu saya akan masuk di tema hari ini. Di sini saya akan coba seperti janji saya kemarin, kita akan berbicara sejarah Luther dari situasi politiknya ya. Jadi yang kita frame berpikir kita kembali lagi, saya coba mau ingatkan ke teman-teman. Jadi Tuhan itu memakai segala sesuatu untuk menyatakan kebenarannya Dia. Bahkan juga dalam politik, Tuhan memakai nuansa politik, kondisi politik saat itu, sehingga terjadilah reformasi gereja. Ya, bagi gereja adalah suatu anugerah warisan gereja, yaitu reformasi gereja. Lalu dalam situasi politik, kita masuk pada situasi politik yang mempengaruhi Luther. Dalam hal ini adalah reformasi gereja. Yang pertama ini yang ada figur yang penting ya. Figur yang penting ini sebenarnya figur yang jahat. Namanya ini Albert Brandenburg. Dia ini berasal dari Mainz. Jadi kadang orang sering disebutnya itu Albert of Mainz ya. Dia itu sedang mau membeli bishopric. Bishopric itu hak untuk menjadi bishop. Ya, hak untuk menjadi uskup, hak untuk menjadi uskup di suatu buah tempat. Dia ini mau beli hak menjadi jadi itu sebenarnya kan tidak diperbolehkan ya. Kita udah jadi uskup terus beli lagi keuskupan, itu nggak boleh. Nah, bahkan si Albert of Mainz ini suaranya putus-putus Pak Willy. Suaranya putus-putus. Bisa udah bagus? Halo? Ya, sekarang bisa. Oke, saya ulangi. Jadi ini itu dari figur Albert of Mainz ini, dia itu pingin membeli bishopric. Bishopric itu adalah hak untuk menjadi uskup. Padahal dia udah seorang uskup dan dia ingin mempunyai tempat keuskupan yang ketiga, ya. Dan which is tadi saya bilang ini sangat tidak boleh. Dan ini biasanya disebut sebagai praktek Simone. Nah, kalau teman-teman mungkin pernah dengar kata Simon yang di Kisah Para Rasul, ada tokoh yang namanya Simon Magus. Itu kan dia mau membeli kuasa Tuhan ya dari Petrus. Terus kita sama-sama tahu Petrus mengatakan kan sama si Simon itu, "Enyahlah kamu bersama uangmu." Nah, makanya di sini disebutkan si Albert of Mainz ini juga melakukan praktek simoni karena dia menggunakan uangnya untuk membeli kepausan yang ketiga. Ya, tempat keuskupan yang ketiga, ya, itu disebut sebagai praktek simoni. Persis seperti kayak Simon yang waktu itu menyuap Petrus, ingin membeli kuasanya Petrus dengan uang. Nah, ini disebut dengan praktek simoni. Lalu Lalu Albrecht of Mainz punya dua jabatan keuskupan. Itu aja udah nggak boleh. Nah, dia ini mau beli yang ketiga. Tapi kita melihat pada waktu ada satu buah situasi sedang dihadapi oleh Paus. Jadi di mana Paus yang sedang berkuasa ingin memugar dan ingin membangun ulang
Basilika Santo Petrus, ya. Basilika Santo Petrus ini bukan dibangun pertama kali sama Paus, bukan dibangun sama yang lagi berkuasa itu adalah Paus Leo X, bukan dibangun sama dia. Tapi kita harus tahu bahwa Basilika Santo Petrus itu dibangun oleh Konstantin, Kaisar Konstantin. Mungkin kalau teman-teman yang nggak tahu, Basilika Santo Petrus itu yang ada di Vatikan. Kalau biasanya pada saat hari Paskah atau enggak hari Jumat Agung atau enggak Jumat Agung atau Paskah ada misa di TV ya, biasanya ada misa di TV, di situ ada paus. Nah, itu yang ada gedung yang gede yang di situ ada paus berbicara. Nah, itu disebutnya Basilika Santo Petrus. Ya. Seperti yang tadi saya bilang bahwa Basilika Petrus itu bukan dibangun oleh Paus Leo X yang waktu itu bertahta, tapi oleh Konstantin. Tapi pada waktu itu memang Basilika Santo Petrus itu sudah jelek. Jadi secara bangunan sudah jelek lah. Jadi mau direnovasi oleh si Paus Leo X. Dan untuk merenovasi tersebut itu butuh uang yang sangat besar. Bayangin aja lah. Bayangin aja berapa sih kita harus bayar seniman sebesar kalau di zamannya kayak Michelangelo, ya kita tahu, atau enggak Leonardo da Vinci. Nah, itu harus menghabiskan berapa uang gitu loh. Nah, itu yang menjadi salah satu situasi politik pada saat itu. Nah, maka kita mendapati Albrecht of Mainz tadi itu sedang mau mendapati tempat keuskupan yang ketiga. Di sisi lain, Paus lagi butuh uang. Maka si Albrecht of Mainz ini datang ke Paus, lalu dia bilang ke Paus, saya mau beli bisoprik yang ketiga, hak untuk kepausan ya, bukan hak untuk keuskupan, sorry. Dia mau buat tempat keuskupan yang ketiga. Nah, dia bilang nih ke Paus, saya mau beli nih bisoprik yang ketiga. Nah, kan tadi saya bilang bahwa Paus sedang menyiapkan untuk renovasi Basilika Petrus. Oh, dengan senang hati disambut sama Paus. Lalu Paus bertanya, benar kan kamu mau beli bisoprik? Lalu Paus menjawab juga, oke, uang pembelian itu akan dimasukkan ke pembangunan Basilika Santo Petrus. Jadi dia beli bisoprik dari Paus berasal dari uang pinjaman bank. Lalu pertanyaannya adalah, bagaimana si Albrecht of Mainz ini bisa membayar utang bank? Nah, dia diskusi nih sama Paus. Akhirnya dia punya trik. Apa triknya? Triknya itu adalah menjual surat indulgensia, surat pengakuan dosa. Nah, di situ dia minta izin sama Paus untuk menjual surat indulgensia di dalam wilayahnya Albert of Mainz, yakni adalah Jerman. Harus kita tahu bahwa dulu belum ada Jerman ya, dulu disebutnya Saxon. Cuman orang yang sudah berbahasa Jerman sudah ada. Negara Jermannya belum ada, tapi orang berbahasa Jerman sudah ada. Tapi kita tahu ya, kita kan tahu Martin Luther ini adalah Jerman, ya. Dan tadi saya bilang sendiri bahwa Albert of Mainz ini ingin menjual dari surat indulgensia itu di wilayah Jerman. Nah, di sini momen yang paling pentingnya ya, bahwa Tuhan memakai segala sesuatunya untuk dijadikan sebuah momen yang nantinya kita akan lihat bahwa ada rencana Tuhan, ada Tuhan punya maksud di situ. Lalu tadi saya bilang dia minta izin ke Paus untuk menjual surat indulgensianya di wilayah Jerman. Jadi saya bilang tadi yang dulu belum ada Jerman, dulu ada yang namanya Saxon. Yang ada itu dulu secara keseluruhan Eropa itu dikuasai oleh Holy Roman Empire ya, Kekaisaran Roma yang kudus. Kekaisaran Roma yang kudus, lucu ya. Tapi padahal aslinya tidak kudus sama sekali. Oke. Maka si Albrecht of Mainz ini minta izin untuk menjual surat indulgensia di wilayah Jerman. Ya seperti yang tadi saya bilang, diizinkan oleh Paus. Karena apa? Ya oke, kamu jual nanti 10 dari separuh dari penjualannya itu kamu kasih untuk pembayaran bank yang tadi kan dipinjam, dananya kan dipinjam dari untuk beli shop kan dia pakai uang pinjaman dari bank. Maka dia harus dia bilang bahwa triknya kita menjual dari surat pengampunan dosa. Maka separuh dari penjualan surat pengakuan dosa itu untuk dibayarkan utang yang tadi di bank. Ya. Lalu separuh dari keuntungannya lagi itu diberikan kepada Paus. Lalu
dari Paus sama Albert of Pence-nya sepakat, deal. Jadi kita bisa lihat ya, orang Katolik ini memang jago dalam berbisnis. Makanya nggak heran kalau kita lihat bisnis-bisnis yang yayasan Katolik sampai saat ini pun juga megah-megah dan bagus ya, seperti rumah sakit, sekolah. Ya, lalu selanjut, jadi itulah keadaan waktu itu. Tapi kalau kita bicara tentang wilayah Luther, yang tadi saya bilang, adalah wilayah Luther adalah juga wilayah Jerman. Wilayah Luther itu disebut juga sebagai wilayah elektoral. Kenapa namanya elektoral? Karena wilayah itu dipimpin oleh seorang elektor. Jadi saya coba kasih pandangan ke bapak-bapak ibu-ibu ya. Jadi yang tadi saya bilang bahwa Eropa itu dikuasai oleh Holy Roman Emperor. Jadi pada waktu itu Holy Roman Emperor itu punya emperor. Jadi kekaisaran ya punya kaisar. Nah, kaisar dari kekaisaran Romawi itu tidak diturunkan. Jadi tidak diturunkan dari bapak ke anak. Dia tidak hierarkinya tidak kayak gitu dari bapak nanti anaknya jadi raja, jadi kaisar, tidak. Tidak seperti itu ya. Jadi yang memilih kaisar itu menurut konsep dari sistem dari Holy Roman Emperor itu adalah 7 orang elektor. Nah, salah satu elektornya adalah Frederick the Wise. Dia adalah elektor di bawah wilayah Saxony, Jerman. Kalau pada saat ini Jerman. Kita tahu Wittenberg dan Luther ada di kita tahu Wittenberg yang tadi yang gereja salah satu gereja itu yang ditulis yang diketok oleh dipakukan 95 tesis Luther itu ada di Jerman. Dan salah satu universitas di Jerman juga Wittenberg namanya. Ya. Kita tahu Wittenberg dan Luther itu ada di wilayah perlindungan si elektor ini, si Frederick the Wise. Ini menjadi suatu pengaruh yang sangat penting. Luther kemungkinan besar dalam kisah ini tidak pernah bertemu dengan si Frederick the Wise. Tetapi somehow Frederick akan melindungi Luther. Dan terkesan memang si Frederick ini kasih jarak dengan Luther. Kenapa sih si Frederick ini kasih jarak dengan Luther? Jadi ini namanya kan trik ya, politik ya. Jadi kalau sampai ada sesuatu yang salah dengan Luther, ya si Frederick ini sebagai seorang elektor Saxony, ya udah bisa aja langsung ngomong, oh saya nggak kenal Luther. Tapi kalau Luther ini masih kelihatan oke lah sepanjang perjalanannya dia masih oke ya, dia masih dapat melindunginya. Kenapa dia melindunginya? Sekali lagi karena dia Saxon. Jadi kita harus tahu nasionalis orang Saxon tuh orang Jerman ya. Kalau kita sampai sekarang pun kita tahu nasionalis orang Jerman tuh betul-betul luar biasa ya. Makanya kalau teman-teman tahu misalkan kalau zaman yang paling terkenal mungkin Marxis, orang-orang Jerman tuh bangga gitu dengan kejermanannya. Termasuk dengan nanti ada Luther lah, Hitler. Nah itu kita bisa lihat nuansa bangga nasionalis jiwa kejermaannya tuh ada. Begitu juga di saat si Frederick the Wise jadi elektor ini. Jadi kenapa sih Frederick the Wise ini bisa melindungi Luther? Ya karena jiwa nasionalisnya, karena Luther sama-sama Saxon, sama-sama orang yang bisa berbahasa Jerman. Oke. Jadi mereka seperti ada rasa kebangkitan nasionalisme. Luther itu bahkan dianggap pada zamannya itu adalah sebagai pahlawan Jerman. Meskipun belum ada negara Jerman, seperti yang tadi saya bilang, tapi nuansa manusia berbahasa Jerman itu penting untuk ditekankan. Apalagi, yang seperti tadi saya bilang, Frederick ini punya Universitas Wittenberg. Ya. Dan kita tahu bahwa universitas itu ya dibangun oleh Frederick the Wise. Dan dia namanya seorang kepala negara, dia ingin memajukan apa yang dibuat dia. Salah satunya kampusnya, yaitu Wittenberg. Ya, dia kepengen kalau bisa nih Universitas Wittenberg-nya itu ya menyaingi pada saat itu yang paling terkenal Universitas of Paris. Bila perlu menyaingi sekalian ke Oxford gitu loh. Nah, jadi kita bisa mendapati Frederick juga tidak mau orang yang juga profesor di kampusnya di Universitas Wittenberg yaitu Luther kan seorang profesor di Wittenberg, itu disebut sebagai seorang bidat. Frederick nggak mau.
gitu loh. Kita orang-orang Saxon, kata si Friedrich, kita orang-orang yang berbahasa Jerman ini, kami tidak bidat. Itu adalah sense yang penting sekali, dan posisi dia yang tadi saya bilang adalah sebagai elektor. Kalau dia bukan elektor, ya mungkin disikat aja ya. Kenyataannya ya dia elektor. Jadi kaisar juga tidak akan macam-macam sama yang namanya elektor. Paus juga ya nggak berani lah macam-macam dengan elektor karena posisi dia dan fungsi dari elektor yang tadi saya bilang. Jadi yang hak untuk memilih kaisar ada di 7 elektor, salah satunya adalah elektor Saxon yaitu Frederick the Wise. Seperti tadi saya bilang, maka bagaimanapun juga duit dari orang-orang Jerman ini yang berbahasa Jerman ternyata masih mengalir nih di kepausan Roma. Jadi Frederick punya posisi yang penting, kalau tidak Luther bisa saja dicerahkan begitu cepat kepada kepausan. Jadi kita juga bisa lihat bahwa momen ini pun dipakai Tuhan. Jadi orang-orang tertentu juga dipakai Tuhan untuk mengcover apa yang Tuhan ingin rencanakan, khususnya dalam hal ini nanti kepada diri Luther. Jadi kita bisa lihat Albert of Mainz dipakai Tuhan, bukan dipakai Tuhan sih, istilahnya Tuhan memakai momen tersebut, lalu ada pausan, ada juga secara sistem kepausannya harus 7 elektor, lalu di situ ada elektor Frederick the Wise, lalu ada semangat kebangsaan Saxon yang berbahasa Jerman, semua Tuhan pakai demi nanti suatu tujuan yang indah, yaitu kepada diri Martin Luther. Ya. Lalu selanjutnya kita perlu melihat bahwa penjualan surat dari indulgensia di dalam Luther sebagai posisinya sebagai pendeta. Dan di sisi lain juga kita akan lihat penjualan surat indulgensia di dalam posisi Luther sebagai pengajar. Seperti yang minggu kemarin saya bilang, bahwa Luther itu selain pendeta, dia juga pengajar di Wittenberg. Dia seorang doktor teologi, seorang profesor teologi. Jadi kita bisa lihat dalam situasi politik ini dalam dua subtema, yaitu indulgensia dan Luther sebagai pendeta, dan indulgensia dan Luther sebagai pengajar. Kita tahu Luther itu kan masuk menjadi biarawan ya, ke biara. Jadi ya primarily ya ketika dia bersumpah kepada Santa Ana, saya menyerahkan diri untuk menjadi seorang biarawan. Dia mau menjadi biarawan. Sebenarnya dia mau awalnya tuh menjadi biarawan, bukan menjadi seorang profesor teologi. Dan ada perbedaan ya, biarawan itu berhubungan dengan kehidupan jemaat. Memelihara kehidupan jemaat, kayak pendeta lah kalau pada saat ini. Lalu ada pergulatan pastoralnya jemaat itu, selama dipegang oleh Martin Luther. Jadi surat indulgensia khususnya di antara masyarakat yang miskin, ya, di antara masyarakat Jerman yang miskin, jemaat Luther yang miskin. Jadi kita tahu bahwa waktu situasi itu sebagai seorang pendeta, ya seorang pendeta di tempat itu, bahwa Luther itu tahu lingkungannya itu miskin dan jemaatnya pun juga miskin. Bagi Luther ini bahaya bagi kehidupan jemaatnya. Jadi sebetulnya pada waktu itu penjualan surat indulgensia di Jerman itu di wilayah orang-orang yang berbahasa Jerman, namanya John Tetzel, ya. Jadi ada seorang yang bernama John Tetzel. Ini dia salah satu penjual dan pengkhotbah dari indulgensia yang terkenal. Beliau dari Ordo Dominikan. Dan sebenarnya penjualan dari penghapusan dosa itu tidak masuk ke wilayah elektoral dari Saxony. Kenapa tidak masuk ke wilayah dari Saxony? Karena elektor Frederick tadi yang saya bilang, Frederick of Mainz tadi, tidak mengizinkan si pengkhotbah Tetzel ini masuk ke wilayah elektoral Saxony. Jadi kita harus tahu secara sejarahnya, jadi yang ditentang tadi 94 tesis kan pada pengkhotbah dan penjual indulgensia. Tetapi ternyata si Tetzel ini salah satu pengkhotbah dan penjual indulgensia ini sebenarnya menjualnya itu tidak di wilayah Saxon, ya, tapi di luar. Tapi kita harus tahu
orang-orang dari jemaatnya Luther di Saxon itu bisa keluar nyebrang ke wilayah yang lain. Dan ini terjadi. Ternyata jemaat dari Martin Luther suatu ketika dia nyebrang ke wilayah lain untuk beli surat penghapusan dosa. Dan seorang dari jemaatnya tersebut dengan bangga dia datang ke Martin Luther nih. Dia datang ke Martin Luther, lalu dia bilang, memang di daerah kita ini tidak diperkenankan menjual surat indulgensia. Tetapi karena kecintaan saya kepada orang tua saya dan cinta anak saya, maka saya beli nih surat indulgensia di luar wilayah kita. Di sini Luther ya, serius sih. Dia langsung bilang, wih gila ya, udah kondisinya apa? Biarpun dia udah kondisinya miskin, jemaatnya kondisinya sulit, tapi pengaruh dari penjualan surat indulgensia ini segitunya ya, sampai orang yang secara ekonominya sulit, sampai orang sampai bisa nyebrang ke wilayah lain. Bagi Luther itu, wih, dampak dari penjualan indulgensia ini luar biasa, gitu. Oke. Sebagai seorang pendeta, memang Luther bergulat dengan hal ini. Gimana ini? Mereka adalah jemaat-jemaat miskin menurut Luther gitu loh. Lalu selanjutnya Luther mendapati di kehidupan jemaat, ketika mereka membeli surat pengampunan dosa, kehidupan kesalehan mereka itu jadi bocor gitu loh. Jadi bocor tuh jadi lemah. Jadi seolah-olah tuh dia merasa sudah, yang biasanya dia berbuat baik, hidup saleh gitu ya. Tetapi ketika dia sudah membeli si indulgensia itu, dia udah merasa aman. Wah, aman nih gue udah punya jaminan nih untuk di purgatori nanti gitu loh. Jadi karena sebetulnya surat indulgensia itu memerankan peran di dalam situasi penance, pengakuan dosa. Sebenarnya Luther juga mengajarkan pengakuan dosa itu, gitu loh. Bahkan surat indulgensia ini juga diajarkan oleh Luther. Jadi yang seperti yang saya bilang kemarin, diajarkan sebenarnya oleh Luther. Termasuk juga purgatori, itu masih dalam pengajaran Luther. Kenapa saya tahu ya, kemarin yang kita coba udah diskusi ya, yang saya sudah paparkan juga, kita bisa lihat dalam 95 tesisnya Luther gitu. Nggak ada nuansa-nuansa justification by grace itu nggak ada. Jadi memang Luther ini adalah seorang Katolik sejati. Ya. Bentar, halo. Lanjut, Pak. Lanjut, Pak. Halo. Monitor. Oke. Dengar. Halo, Pak Willy. Suaranya hilang, Pak Willy. Mic-nya dibuka dulu. Di unmute, Pak. Mic-nya Pak Willy. Ya, halo. Oke, ya, dengar. Gambarnya ditutup aja, Pak. Bentar. Oke, bentar. Gambarnya ditutup aja, Pak. Nggak usah pakai gambar. Supaya mungkin lebih bagus kali suaranya. Oh, oke. Bentar, saya tadi sampai mana ya? Bentar. Oke. Jadi saya coba lanjut ya tentang tadi. Tapi kita juga harus melihat ya sistemnya Katolik waktu itu kan seperti yang saya bilang kemarin ya tentang konsep dari keselamatannya Katolik itu ada infused grace ya. Tentang konsep keselamatan itu ada infused grace. Jadi anugerah itu disuntikan kepada kita ketika kita dibaptis gitu. Jadi ada anugerah yang masuk dalam diri kita
lalu setelah bertumbuh dewasa, tetap kita bisa berbuat dosa. Dan ketika kita berbuat dosa itu ada penance. Penance itu pengampunan dosa ya, sakramen pengampunan dosa. Jadi kita merasa bersedih, terus kita mengaku dosa. Setelah itu kita melatih diri kita untuk works of sanctification ya. Sanctification itu ada apa? Berbuat baik dan berbuat baiklah, seperti kayak baca doa rosario, doa salam Maria dan lain-lain ya. Nah, ketika perbuatan baik itu nggak cukup, maka kita butuh jasa dari orang-orang kudus yang dikenakan untuk kita. Maka dari itu, orang Kristen pada waktu itu harus beli surat, beli surat indulgensia. Nah, sayangnya ketika orang sudah beli itu surat indulgensia, yang seperti tadi saya bilang, orang ini merasa aman. Jadi kalau perlu dia nggak perlu tuh lakukan pekerjaan-pekerjaan baik. Kan sudah saya bayarkan kehidupannya. Jadi ya kelihatannya tuh malas orang itu. Nah, itu membahayakan kehidupan jemaat. Jadi Luther sebagai pendeta yang tadi saya bilang, ini merasa ada kesulitan di sini. Gitu. Lalu yang kedua, saya akan bicara yang poin kedua, antara indulgensia dengan Luther sebagai pengajar. Kita tahu dia sebagai pengajar, dia juga seorang profesor di Wittenberg. Dia mempertanyakan, dia sedang melakukan disputasi terhadap 95 tesisnya. Jadi dia kumpulin orang-orang di Wittenberg, terus dia bilang, yuk kita sama-sama cari tahu yuk tentang pandangan gereja itu apa. Jadi sekali lagi yang seperti yang saya bilang hari kemarin, Luther itu bukan pengen melawan gereja, tapi pengen melawan para penjual. Sekali lagi, melawan para penjual dan pengkhotbah surat indulgensia yang menurut Luther itu ngaco. Yang beberapa kalimatnya dicatat bahkan ketika Anda ya, jadi si penjual sama pengkhotbah dari surat indulgensia ini beberapa kalimatnya tuh bisa dicatat sama Luther, bahkan ketika kalau orang Kristen itu berdosa kepada Bunda Maria ya, sekalipun Anda berdosa terhadap Bunda Maria, itu dapat dihapuskannya dosa itu dengan cara membeli dari surat indulgensia. Nah, apa betul seperti itu bagi Luther? Dia ingin mempertanyakan sebetulnya pandangan gereja itu seperti apa gitu loh. Bahkan dia untuk orang-orang yang sekolah di Wittenberg itu dia berdiskusi di situ. Yuk, kita coba mengacu pada konsili-konsili yang pernah ada. Yuk kita cari tahu yuk, mengacu pada pengajaran-pengajaran gereja yang ada sebelumnya. Yuk kita klarifikasi sebetulnya pengajaran gereja itu bicara tentang indulgensia itu apa. Gitu loh. Jadi Luther bukan melawan penjualan surat Luther bukan terutama sedang melawan penjualan surat indulgensia, tapi Luther mencoba melakukan klarifikasi. Apa sih pandangan gereja tentang surat indulgensia? Jadi sekali lagi belum terlalu banyak melakukan protes reformasi dan sebagainya ya. Kita tahu itu kan dalam bahasa Latin ya 95 tesisnya. Jadi dia tuh cuman memang pingin happen to be lah. Ada orang yang tampaknya kita nggak tahu ya, mungkin murid-muridnya tersendiri atau memang Luther sendiri. Kita tahu sendiri ada orang yang tampaknya tuh kalau menurut zaman sekarang tuh namanya Karl Frohlman itu ya. Ada yang menguasai teknologi pada zamannya. Nah, bagi saya ini orang pintar ya. Pintar di dalam menguasai teknik gitu ya. Nah, kita harus tahu jadi bukan hanya saja yang dibutuhkan itu bukan hanya saja pintar berteologi pada zaman reformasi gereja gitu loh. Tapi kita juga perlu sebenarnya bagaimana sih cara menyampaikan message, pesan dari teologi kita gitu loh. Dalam hal ini bagi saya, kita harus belajar dari Luther gitu loh. Jadi, di mana kita harus ngomong apa, kapan kita harus bicaranya, dalam situasi apa kita ngomong, dan kepada siapa kita bicara gitu loh. Ya, bagi saya itu Luther pada saat itu dan murid-muridnya mungkin ya, termasuk berkompeten lah. Mungkin kalau zaman sekarang,
kalau Luther hidup zaman sekarang mungkin dia itu ya seneng ya bisa bisa apa berdialog teolog secara pakai IG mungkin Instagram atau TikTok mungkin ya. Makanya kalau kita kenapa saya bisa bilang bahwa Luther itu pintar dalam hal penyampaiannya secara tekniknya dia menguasai bukan hanya teologinya. Karena kita tahu ya bahkan dalam percetakannya Luther pun si Luther ini saking spesifiknya dia memperhatikan fontnya. Bukan hanya font, bahkan ada gambar-gambar ilustrasinya pun dia perhatikan gitu loh. Nah, maka itu dia tahu topik-topik apa nih ya, topik-topik apa yang akan menjual dan bagi zaman itu 95 tesisnya itu sellable. Sellable itu dapat dijual gitu loh. Bernilai untuk muatan jualnya tinggi gitu loh. Yang seperti saya bilang kemarin juga itu kalah dengan 97 tesis yang 97 tesis itu kalah untuk nilai jualnya tuh kalah. Walaupun secara isinya sebenarnya 97 tesisnya Luther itu lebih teologis, lebih berbobot secara teologisnya, tetapi dampak sosial, ekonomis, politiknya itu jauh menjual yang 95 tesisnya itu. Ya. Oke, habis itu jadi mereka bisa tahu situasi jemaat pada waktu itu ya seperti saya bilang ya. Jadi bagaimana mereka mendesain 95 tesisnya Luther itu di blow up juga sehingga menjadi ada unsur politik yang kita bisa lihat di situ. Jadi ketika kita melakukan reality check ya pada situasi jemaat itu, yang tadi saya bilang itu jemaatnya miskin, udah gitu jemaatnya sudah lelah, sudah capek, kesel lagi sistem perpajakannya ya. Dan mungkin juga Luther beberapa kali khotbah juga sifatnya mengkritik terhadap praktek-praktek agamawi yang berpusatkan di Roma. Ya. Nggak heran ya, itu hal biasa ya bagi saya ya, bukan hal yang juga luar biasa juga sebenarnya sih. Bahkan banyak pendeta-pendeta juga yang di mimbar mengkritik pemerintah ya. Pemerintah dalam artian kalau memang sudah tidak sesuai dengan prinsip kebenaran firman Tuhan. Jadi kita tahu di tahun 1510 itu Luther pernah menyelesaikan disputasi yang ada di dalam Ordo Agustinian. Jadi pada saat itu dia pergi ke Roma. Nah, kalau orang-orang yang sudah pernah nonton film Luther kan ada di situ cuplikan Luther pergi ke Roma. Jadi Luther itu ke Roma sebenarnya bukan untuk menyelesaikan isi hatinya, gundah-gulananya dia, bukan. Jadi Luther itu diutus pada tahun 1510 sebagai seorang biarawan dari Ordo Agustinian itu untuk menyelesaikan permasalahan di dalam biara Ordo Agustinian. Dia pergi ke pusat lah, kan pusat dari keagamaan waktu itu kan di Roma. Jadi dia pergi ke pusat karena ada disputasi hal tertentu di dalam Ordo Agustinian. Lalu dia pergi ke Roma, ya. Dan di Roma kita bisa tahu Luther ini sebenarnya kagum akan nuansa sucinya kota Roma itu. Gitu ya. Kalau secara pribadi juga, ya kalau Tuhan izinkan sebenarnya juga saya pengen sih lihat relik-relik yang ada di Roma ya. Karena kan memang punya nilai seni yang tinggi ya. Jadi bisa kita lihat relik-relik di Roma itu bagus. Jadi suasana di dalam kita bisa tahu di dalam catatan Luther pun bahwa Luther sebenarnya kagum dengan situasi yang ada di Roma gitu loh. Bagi dia tuh nuansa rohani itu dapat banget lah gitu loh. Di sisi lain yang tadi saya bilang, di sisi lain Roma itu yang begitu agung ya, begitu nuansanya rohani, tapi kita tahu pada saat yang sama korupsi juga ada di gereja. Korupsi yang sangat luar biasa gitu loh. Bahkan kita tahu juga imam-imam di sana ya main perempuan gitu ya, main perempuan. Lalu ada juga satu ucapan terkenal dari biarawan-biarawan Italia. Jadi ini biarawan-biarawan Italia, orang Roma, dia tuh lagi mengejek gitu ya. Dia mengatakan seperti ini. Waduh, kita nih orang-orang Romawi, kita itu minum wine. Kita nggak seperti orang Jerman. Nah ini dari catatan Luther ya, ini terkenal nih frase ini ya. Jadi ada biarawan Italia itu lagi ngejek
orang Jerman gitu ya. Yang tadi saya bilang bahwa kita ini orang Romawi itu kita minumnya wine, nggak kayak orang Jerman. Orang Jerman itu bodoh, minumnya cuman bir. Nah, kita kan tahu ya, duit-duitnya orang Jerman itu, ya, yang minum bir itu kan masuknya ke Roma gitu loh. Dan setelah di Roma itu dipakai duitnya untuk beli minum wine gitu loh. Jadi ya korisme seperti itu dengan sentimen Jerman dan Italia itu ya bisa membakar suasana. Ya, maka ada orang yang sangat-sangat pintar, ya, bisa dibilang pintar, dan dia tahu, makanya nanti 95 tesis ini bagi orang-orang pintar itu ya bisa menjual, ya. Makanya nanti dia menerjemahkan juga dalam bahasa Jerman, lalu dicetak dan disebarkan. Dan memang betul aja ya, 95 tesis ini sampai saat ini pun terkenal, meledak gitu loh. Seperti yang tadi saya bilang, meskipun secara teologis, Luther di dalam 95 tesis itu sebenarnya sangat Katolik banget, ya. Jadi kita tahu Luther itu sebenarnya, kenapa saya harus tekankan terus ya dalam kisah ini ya, Luther itu sebenarnya dalam 95 tesisnya itu membela Katolik dan Paus. Dalam sebuah poin di 95 tesisnya Luther berkata bahwa kami, para scholar, ya, tidak akan bisa menahan kewibawaan dari kepausan kalau terus-menerus dirongrong seperti ini. Jadi Luther merasa dirinya itu scholar yang berusaha mempertahankan kewibawaan kepausan. Maka si Luther ini suatu ketika dia mengirim surat kepada Albert of Mainz, ya, yang dia beli bishopric ya, untuk tempat keuskupan yang ketiga. Dalam suratnya itu dia mengatakan, kamu tahu nggak sih yang dilakukan dengan si Tetzel tadi, penjual indulgensia dan pengkhotbah indulgensia? Kamu tahu nggak sih yang dilakukan sama penjual surat itu? Nah, dia kirim surat itu kepada Albert of Mainz. Nah, teman-teman asal tahu aja ya, kan tadi saya bilang ya, ada peristiwa kong kali kong antara Albert of Mainz yang beli bishopric untuk tempat keuskupan yang ketiga dengan Paus, ya. Kan dong kali kong, kan tadi kan si Luther mencoba curhat lah tentang si penjualan surat indulgensia ini ke Albert. Nah, si Luther ini nggak tahu kong kali kong itu antara Albert of Mainz dengan Paus, nggak tahu, gitu, dia nggak tahu. Dia nggak tahu permainan di balik layar antara si Albrecht dengan si Paus. Jadi dia menyurati Albrecht itu berharap mendapat pembelaan dari Paus sebenarnya si Luther itu. Luther tidak sadar. Ternyata pada waktu itu dia menembak, bisa dibilang dia menembak jantung ekonomi Roma. Ya makanya dampaknya jadi besar gitu loh. Jadi kita sudah lihat Luther juga dapat perlindungan dari Frederick dan tekanan kepada Saxon. Kebanggaan bagi orang Saxon adalah mereka yang berbahasa Jerman dan juga kebanggaan akan Wittenberg. Dan Luther tidak sampai diserahkan ke Pausan. Kalau sebenarnya sih Luther sudah dipanggil, cuman tadi karena tokoh dari si Frederick itu, jadi Luther tidak diserahkan. Lalu si Luther ini menyurati si Frederick. Dia tulis surat ke Frederick dan mengatakan bahwa saya ini orang yang berbahasa Jerman. Jadi kalau mau mengadili Luther, mengadili saya, Luther bilang saya harus mengadili saya di dalam tempat orang-orang yang berbahasa Jerman. Ya makanya nanti ada yang namanya Augsburg meeting ya. Jadi dia tidak buru-buru ke Roma karena kita orang-orang Jerman percaya bahwa Luther itu bukan bidat gitu loh. Tidak percaya orang Jerman itu bahwa Luther itu disebut bidat. Seperti yang saya bilang, concernnya Frederick itu apakah teologis? Bukan. Dari konsentrasinya si Frederick sebenarnya bukan dari sisi teologisnya. Oh, ini karena Luther teologisnya benar. Oh, bukan itu. Kenapa si Frederick ini membela si Luther selain daripada nasionalismenya sebagai seorang Saxon? Concernnya Frederick ini dalam hal ekonomis. Karena posisi dia kuat sebagai seorang elektor, gitu ya. Dan tadi yang saya bilang, dia punya cita-cita pengen
si kampus Wittenberg-nya ini menandingi Universitas of Paris dan Oxford. Kalau bisa jadi nomor 1 lah gitu loh. Nah, makanya bagi si Frederick, ya jangan sampai ada yang bilang lulusan dari kampus Wittenberg itu sebagai bidat. Nah, kembali lagi saya bisa bilang bahwa Tuhan pakai hal ini ya, memakai hal ini untuk sebuah pekerjaan Tuhan gitu loh. Tuhan memakai Frederick ya dari sisi ekonomisnya, walaupun dia bukan lihat dari sisi teologisnya, cuman Tuhan pakai itu. Oke. Lalu selanjutnya kita akan melihat ada peristiwa besar di tahun 1517. Tahun 1517 ada peristiwa besar, tetapi secara teologis sebenarnya nggak terlalu besar ya untuk 95 tesis yang terkenal itu. Tapi untuk 97 tesis di peristiwa 1517 cukup besar dan bisa dibilang sangat besar. Jadi kita bisa lihat bahwa 97 tesis ada perlawanan terhadap skolatisisme. Ya, yang kemarin kalau mungkin dengar ada tokoh-tokohnya, salah satunya adalah siapa? Gabriel Biel ya. Nah, ini selain Gabriel Biel tuh ada si Duns Scotus. Nah, tahun 1517 kan ada 2 tesis tadi ya, yang 97 sama yang 95. Lalu di 1518 saya coba rincikan ya. Di tahun 1518 ada sebuah pertemuan yang pertemuan ini sebenarnya khusus untuk Ordo Agustinian aja. Kalau zaman sekarang mungkin kayak pertemuan sinode gitu ya. Nah, waktu itu di tahun 1518 itu ada pertemuan sinode itu dari Ordo Agustinian. Ya. Dan Luther pada waktu itu diutus untuk chapternya Saxon. Jadi dia pergi ke tempatnya sinode, pertemuan sinode itu di Palatinate ya, di Heidelberg, Palatinate di Heidelberg. Lalu terjadilah itu pertemuan tahunan dan di tahun 1518 di bulan April. Itu disebut sebagai Heidelberg Disputation ya. Nah, di sana Luther memberi klarifikasi yang saat ini kita dapat rasakan sebagai warisan teologi Injili yang sangat besar ya. Jadi di sini momen terkenalnya sebenarnya warisan teologi Injili sebenarnya pertama kali mencuatnya tuh di Heidelberg Disputation ya, di pertemuan sinodenya Ordo Agustinian. Jadi si Heidelberg Disputation sendiri ada 40 tesis ya. Di dalamnya itu, dari 40 tesis itu ada 28 poin yang berkenaan dengan teologi, dan 12 poinnya itu berkaitan dengan filosofi. Dua-duanya penting. Bisa dibilang dua-duanya ini kontra dengan teologi skolastik, tadi yang saya bilang ya. Yang tokohnya itu si si Gabriel Biel, sama Duns Scotus ya. Oke. Lalu skolatis ini adalah mungkin saya harus ulangi lagi ya. Skolastik itu adalah cara kita bagaimana melakukan teologi, atau cara gampangnya kalimat gampangnya cara berteologi. Jadi skolastik itu bukan jenis teologi yang tertentu, bukan. Tapi cara di mana kita melakukan teologi tertentu. Nah, itu yang disebut sebagai skolastik ya. Jadi di dalam 97 tesis ya, ini kita ngomong sebelumnya, di tahun 1517, di dalam 40 tesis, di dalam jadi kita, saya coba rincikan, ada 97 tesis di tahun 1517, lalu ada 40 tesis ya, di dalam Heidelberg Disputation di tahun 1518, ya. Lalu ada di dalam tahun 1518 itu ada pertentangan Martin Luther, ya. Martin Luther ini bisa dibilang mewakili sekolah Agustinian ya, Agustinia Moderna. Jadi dia menentang teologi skolastik. Baik itu yang kemarin yang mungkin udah pernah dengar via Antiqua maupun via Moderna.
Jadi kita bisa lihat beberapa hal yang ada di Heidelberg Disputation. Lalu saya coba kutip ya beberapa Heidelberg Disputation-nya itu yang di tahun 1518. Saya coba pakai poin yang 19 dan 20 ya. Dari tesis teologi yang sangat terkenal, itu sebenarnya yang paling terkenal tuh di poin 19, 20, 21 ya. Jadi saya coba ulang lagi ya. Jadi tahun 1517 itu ada 2 tesis. 97 tesis dan 95 tesis. Lalu yang di tahun ke 1518 ini ada pertemuan sidang sinode untuk Ordo Agustinian saja. Ya. Di tahun 1518 ini ada 40 tesis. 40 tesis itu isinya yang tadi 28 itu mencakup teologis dan 12 lagi filosofi. Ya. Jadi yang di dalam 40 tesis ini yang 1518 ini yang terkenal itu di poin 19, 20, 21. Saya coba bacain yang poin 19 ya. Cuman ini saya bacakannya udah saya terjemahin bahasa saya ya, yang dimengerti oleh saya. Nanti mungkin kalau teman-teman bacain bahasa Inggrisnya, ya bolehlah ada perdebatan antara kita untuk memaknai dari poin 19 ini di 40 tesis di Heidelberg Disputation ya. Jadi saya bisa bacakan itu, bisa artikan di poin 19 itu, seseorang itu tidak layak disebut teolog. Nah, kita harus tahu ya, teolog pada waktu itu sebenarnya artinya semua orang Kristen. Bukan seorang teolog yang profesional ya, bukan. Jadi semua orang Kristen. Ya. Jadi saya coba terjemahin dalam bahasa Indonesia yang mudah dicerna ya sekali teman-teman ya. Jadi seorang tidak layak disebut sebagai seorang Kristen, yaitu orang yang melihat hal-hal yang tidak kelihatan dari Allah. Ya. Sekali lagi saya ulangin. Jadi seseorang tidak layak disebut seorang Kristen, yaitu orang yang melihat hal-hal yang tidak kelihatan dari Allah. Seperti apa yang dinyatakan dari hal-hal yang terjadi. Apa itu artinya? Jadi si Luther itu sebetulnya dia sedang melawan teologi skolastik. Ya. Apa itu skolastik teologi? Ya, tadi sedikit saya sudah bicara tentang skolastiknya ya, bagaimana cara berteologi itu. Saya mungkin coba simple kalau kita kalau teman-teman mungkin nggak cari langsung di internet, mungkin tulis skolastik teologi. Mungkin yang paling cepat keluar tuh kata kalau nama orang mungkin seperti Thomas Aquinas gitu ya. Yang paling sering didengarkan orang itu, mungkin yang sering orang dengar ketika dengar teologi skolastik teologi itu natural teologi ya. Jadi intinya kita itu bisa mempercayai keberadaan Allah pencipta ya, Allah yang maha kuasa, Allah yang maha hadir itu hanya melalui akal kita. Jadi misalkan saja kita tidak punya kitab suci, nggak punya tulisan rasul, nggak punya tulisan itu firman Tuhan, nggak punya Alkitab secara fisik gitu ya. Lalu bisa nggak sih kita berargumen secara nalar aja untuk membuktikan keberadaan Allah, gitu loh. Bahwa Allah itu Allah, Allah itu besar, bahwa Allah itu menguasai segala sesuatu. Bisa nggak sih kita berargumen secara nalar saja? Nah, ternyata faktanya pernah ada kan? Faktanya ada, karena ada Thomas Aquinas, pernah ada teori itu gitu loh. Ada teori yang namanya teologi natural. Faktanya ada pembuktian logis tentang keberadaan Allah, ya kan? Misalkan kalau mungkin zaman sekarang lebih gampang kalau kita berdebat sama orang ateis gitu ya. Orang ateis, dia berkata, saya tidak percaya Tuhan, karena Tuhan nggak kelihatan. Ya kan kita pasti boleh ngomong, mulai argumen kita bergerak dari natural teologi ya. Coba kita lihat alam semesta. Kalau alam semesta itu, kalau alam semesta ini kan ada, nggak mungkin ada dengan sendirinya. Jadi awalnya itu dari tidak ada menjadi ada. Gitu ya. Siapa yang mengadakan? Nah, kita kan biasa kalau ngomong sama orang ateis seperti itu ya. Nah, kalau alam semesta kalau tanpa pakai Alkitab pun gitu ya.
kita bisa gitu loh menyatakan bahwa Allah itu ada gitu loh. Allah itu hadir, Allah Maha Kuasa gitu ya, ada gitu loh, bisa gitu loh. Nah, tapi kita harus tahu ternyata hal itu ditentang sama Luther. Ditentang dalam sinode ini ditentang. Jadi dalam tesis yang 40 tesis di poin yang ke-19, orang tidak layak disebut Kristen kalau dia mau menalar Tuhan. Ya. Singkatnya seperti itu ya. Ya, di poin 19 itu. Mungkin nanti teman-teman juga mungkin kalau dengar kata menalar Tuhan, mungkin kalau teman-teman sering baca buku, ada buku bagus sebenarnya ya, buku dari Romo Magnis ya, tentang menalar Tuhan. Itu walaupun hari ini saya ngomong tentang walaupun hari ini saya berbicara tentang Luther menentang menalar Tuhan ya, tentang bagaimana kita menalar Tuhan yang tidak ditentang oleh Luther. Cuman buku yang satu itu bagi saya bagus sih, buku si Romo Magnis tentang menalar Tuhan. Ya, kita biarpun sudah tahu kebenaran, kita juga bukan berarti kita nggak perlu tahu tentang konsep-konsep yang di luar lain ya. Jadi perlu juga kita supaya membekali diri kita gitu loh. Tapi kembali lagi, primary dalam tesisnya 40 tesisnya Luther itu yang di poin 19 itu mau mengatakan bahwa natural teologi itu nggak bekerja. Jadi kalau saya mau pakai bahasa kekinian ya karena pakai bahasanya Cornelis van der Kooi, itu dia kutip dari Adolf von Harnack. Sebenarnya orang ini liberal ya. Tapi saya pikir ucapannya bagus ya. Jadi Allah yang bisa dibuktikan dengan cara demikian itu ya, itu bukan Allahnya Alkitab. Allahnya Alkitab itu beda. Allah Alkitab adalah Allah yang menyatakan diri dalam Yesus Kristus. Itu yang dikatakan Luther. Nah, saya masuk tadi kan yang 40 tesis, di yang poin yang ke-19. Saya masuk yang ke-20. Untuk nomor yang 20, dia yang layak disebut orang Kristen, dia yang mencoba melihat hal-hal yang tampak, hal-hal yang kelihatannya dari Allah, seperti yang kita bisa lihat dari penderitaan di atas kayu salib. Jadi, Tuhan Allah itu mau menunjukkan pada kita, ngajarin kita cara berteologi. Tuhan itu sudah punya caranya sendiri. Jadi, Tuhan tuh memanggil kita, yuk, sini yuk. Saya ajak kamu yuk untuk studi teologi. Oke, bagaimana nih cara berteologinya? Nah, Tuhan bilang, bukan pakai cara menalar Tuhan. Caranya adalah, nih, lihat kitab suci. Nih, lihat Yesus Kristus. Lihatlah Yesus yang tersalib. Kamu akan mengenal Tuhan. Ini kita bicara tentang isi teologi. Jadi implikasi teologi yang jelas, tapi kita berbicara juga tentang cara kita berteologi. Nah, Heidelberg Disputation ini yang nantinya sangat kita kenal dengan nama istilah teologi of the cross, teologi salib, yang tadi saya bilang ya. Makanya orang teologi Injili di sini awalnya tuh dari startnya tuh dari Heidelberg Disputation gitu loh. Jadi ketika 40 tesisnya Luther itu dibicarakan Luther untuk melawan skolastik teologi. Jadi teologi salib itu mengajarkan kita konten ya, isi. Tapi juga mengajarkan kita cara berteologi. Mungkin kalau bahasa orang teologi kelas hermeneutik ya. Jadi salib itu adalah revelation, pewahyuan. Salib itu bukan sekedar jalan keselamatan. Tapi salib juga cara kita melihat sesuatu, dan kita tahu itu kontra dengan teologi skolastik yang tadi, natural teologi. Di mana kita bisa melihat segala sesuatu pakai nalar ya. Pakai alam kita, pakai natural teologi. Nah, Luther bilang itu nggak bekerja. Teologi skolastik itu nggak bekerja.
Nah, kalau kita tahu teori skolastik kan berarti kan tokoh terkenalnya kalau filsufnya kan Aristotle gitu lah. Berarti dengan kata lain, Luther tuh statementnya bilang Aristotle itu nggak ada gunanya sama sekali dalam urusan baca kitab suci, gitu loh. Kalau kita baca kitab suci, jadi kita itu harus berutang pada siapa? Bukan kepada Aristotle. Jadi kita nggak perlu pakai konsep paman ke Aristotle. Aristotle tuh nggak ada gunanya, paham mandi itu nggak ada gunanya. Jadi kita tuh berutang baca kitab suci pada siapa? Ya pada Yesus Kristus yang tersalib. Dan karena tadi saya bilang ya, dan karena ini adalah pertemuan dari Ordo Agustinian, jadi dia juga berhutang, bisa dibilang berhutang kepada Bapak Agustinus. Dalam hal ini tentu ada implikasi yang jelas ya pada doktrin keselamatan dari Martin Luther, yaitu justification by grace through faith. Jelas ada. Jadi di Heidelberg Disputation, di bagian-bagian awal Luther mengatakan bahwa hukum Taurat itu tidak bisa membuat kita diselamatkan. Jadi bahkan ketika kita berusaha untuk diselamatkan oleh hukum Taurat, Anda sedang berdosa. Dan Anda sedang menambahkan dosa terhadap dosa Anda. Dan ini celaka bagi Luther. Jadi apa yang harus saya lakukan? Ya kamu nggak harus lakukan apa-apa. Ya orang kamu nggak bisa lakukan apa-apa. Kamu hanya bisa berharap anugerah Tuhan saja. Itu yang sekali lagi saya bilang sebagai teologia salib. Jadi kita bisa lihat ya, bahwa ini adalah salah satu embrio cikal bakal yang penting tentang doktrinnya Luther, justification by grace through faith alone, di Heidelberg Disputation. Tetapi yang tidak boleh kita lupakan sekali lagi ya, adanya pertentangan 40 tesis Luther dengan teologia skolastik. Ya. Bentar, oke. Oke. Lalu ada satu buah event, ya. Satu buah event yang terkenal juga. Jadi kan tadi kita udah kan dari kemarin dari 1517 reformasi gereja, ya 95 tesis sama 97 tesis sebelum 95 tesis, lalu masuk 1518 yang tadi saya bilang ada Heidelberg Disputation, di situ seperti di sinode dari Agustinian. Lalu kita bisa lihat event lain di tahun 1519. Saya masuk di 1519 itu namanya saya kasih judul Leipzig Debat. Debat di Leipzig ya. Leipzig itu nama kota, debat di Leipzig. Saya coba ceritakan 95 tesis yang Luther tulis ternyata berakibat dampak yang besar ya. Seperti yang tadi saya bilang, bahkan Luther menembak jantung ekonomi Roma. Jadi cara gereja pada waktu itu mendapatkan uang melalui surat indulgensia, maka kita tahu bahwa keuangan gereja jadi banyak berkurang ya. Setelah tulisan-tulisan Martin Luther keluar, dicetak bahkan dalam bahasa Jerman, ya. Jadi pada 1519 itu di debat Leipzig itu Luther ini dipanggil untuk mempertanggungjawabkan pandangannya. Nah, itu di dalam sebuah debat Leipzig ya. Dan debat, nah namanya debat berarti kan ada ada orang yang melawan Luther ya. Nah, yang melawan Luther ini udah kelas wahid lah dalam debat Katolik gitu, debater Katolik. Namanya John Eck ya. Ini jago debat orang ini ya. Dia bisa dibilang seperti yang saya bilang ya, real Katolik debater gitu ya. Dan kita tahu sementara ya, si Luther ini bukan seorang debater gitu loh. Luther ini nggak ada ciri-ciri debater ya. Tapi saya nggak bilang bahwa orang yang lemah debat itu bukan berarti teologinya lemah. Enggak loh ya, enggak. Karena kan ada ya orang yang punya teologinya bagus, cuman karena kan ilmu yang berbeda, ilmu berapologetika itu berbeda ya. Ketika kita belajar sistematika teologi kan berbeda. Kan kalau apologetika kan caranya sih, bagaimana sih kita harus tahu
psikologi menahan psikologi kita harus tahan emosi kita. Nah, kita kan ada cara-cara itu ya dalam berdebat, kan ada cara seperti itu. Bagaimana nih cara kita harus menangkis jawaban orang ketika kita diserang, bagaimana nih cara kita menyampaikan jawaban kita. Nah, ini kita tahu di sini Luther itu bukan debater. Ya, jadi Luther ini punya sifat agak jelek ya. Agak jelek ini ya. Dia tuh emosian gitu ya. Jadi orang yang impulsif seperti Luther itu ya kalau disuruh debat bagi saya ya jelek lah ya, kurang bagus lah ya. Ibaratnya tuh kalau zaman sekarang itu orang-orang kayak Luther nih jangan suruh pegang akun Twitter, YouTube langsung sendirilah. Dia tuh harus ada editor gitu loh. Bahaya kalau Luther langsung pegang tuh, waduh, emosinya meledak-meledak gitu ya. Nah, habis itu kita bicara tentang John Eck ya. Yang tadi saya bilang John Eck ini lawan debatnya Luther. Bisa dibilang tadi saya bilang real Catholic debater. Dia ada debater yang berpengalaman. Jadi ketika Luther ada di Leipzig, Luther ini dipanggil untuk sebelum berdebat itu dia dipanggil untuk berkhotbah dulu. Luther ya namanya dia seorang pendeta ya, khotbahnya luar biasa gitu ya. Ya karena dia seorang pendeta, jadi dia tahu cara berkhotbah seperti apa dan dicatat sejarah khotbahnya bagus gitu ya. Dia mengambil khotbah di situ tuh di Matius 16, pakai Matius 16. Matius 16 itu berbicara tentang otoritas Petrus ya. Ketika bicara tentang otoritas Petrus, yang kita tahu ada kalimat di sana kunci kerajaan surga kuserahkan kepadamu gitu ya. Dan Luther mengatakan itu adalah kunci yang diberikan kepada gereja, bukan kepada paus dalam hal ini Petrus, tapi kepada gereja. Pada saat itu ya, kita kembali lagi ke konteks zaman itu ya. Ketika orang sudah punya pemikiran yang resmi secara pandangan umum itu bahwa Matius 16 itu bahwa ngomong otoritas itu diberikan kepada Petrus. Jadi orang umum tuh percaya bahwa ayat itu memang diberikan gereja itu kunci kerajaan surga itu otoritasnya diberikan kepada Petrus gitu. Orang umum awam semuanya tuh sudah di otaknya tuh udah fasih akan hal itu gitu loh. Nah, tiba-tiba si Luther di Leipzig tahun 1519 punya pengertian yang lain gitu loh. Bahwa ini bukan kunci kerajaan surga bukan kepada Petrus, bukan pada gereja, bukan kepada paus, tapi diberikan kepada gereja. Gitu loh. Jadi itu sebuah ungkapan yang dahsyat ya. Tapi di dalam khotbahnya itu kita tahu kita mendapati si John Eck ini keluar, dia walk out. Dan dia memberikan komentar bahwa si Luther ini completely sesungguhnya adalah seorang bohemian. Nah, mungkin teman-teman kok tiba-tiba bohemian? Wah, Pak Willy ini pencipta Queen nih. Karena ada lagu Bohemian Rhapsody kan. Lagunya sih emang bagus ya, tapi nggak ada hubungannya ya, nggak ada hubungannya ke sana. Cuman kalau kita dengar Bohemian pasti kalau zaman sekarang ingatnya Queen gitu ya. Nah, jadi sebenarnya Bohemian itu ini kita kembali ke konteks zamannya ya. Bohemian itu refer kepada tokoh zaman dulu yang bernama Jan Hus. Ya, ini juga bisa dibilang tokoh reformator ya. Sebelum Luther, Jan Hus. Jan Hus ini dari negara Ceko, ya, negara Ceko. Sebenarnya sih pada waktu Jan Hus lahir bukan negara Ceko ya, karena nggak ada negara Ceko. Cuman kalau dibilang sekarang dia ini dari negara Ceko. Kita tahu ya ada sejarah kelam. Kalau kita ngomong Jan Hus, mungkin kalau teman-teman teolog yang belajar teologi tahu ada sejarah kelam dalam gereja tentang tokoh satu ini ya. Jan Hus itu pernah dikutuk dalam satu buah konsili. Namanya Council of Constance. Konsili Constance. Tahunnya dari 1414 sampai 1418. Sebenarnya memang konsili ini bukan ngomongin tentang Jan Hus, bukan tentang Jan Hus gitu ya. Konsili ini sebenarnya memperdebatkan
pada waktu itu ya gereja Katolik itu sempat punya 2 bahkan 3 paus. Ya. Mungkin teman-teman yang ini banyak sih ya teman-teman Protestan, orang Protestan ataupun orang Katolik juga yang cuman ke gereja doang tiap minggu, nggak baca sejarah atau apa, mungkin dengar berita ini kaget juga ya. Wah, jadi di sejarah gereja Katolik tuh pernah ya punya 2 paus atau bahkan 3 paus, gitu loh. Pernah. Makanya itu jadi sebuah masalah besar pada waktu itu. Dan itu yang sebenarnya dibicarakan dalam Konsili Konstans. Maka ada percakapan yang sangat serius di konsili itu, yaitu sebetulnya otoritas gereja itu ada di mana, gitu ya. Karena kan kalau bicara berarti kalau ada lebih dari 2 paus, berarti otoritasnya yang mana nih, paus 1, paus 2, atau bahkan paus 3, ya. Jadi percakapan itu mulai muncul, khususnya pada waktu gereja punya 2 paus, ya. Lalu pendek kata, ya, saya singkat cerita aja, saya nggak mau cerita tentang terlalu fokus kepada dualisme pausan ya, ada paus 1, paus 2, bahkan paus yang ketiga. Cuman saya pendek kata aja lah, saya nggak mau cerita detail, saya singkatnya aja. Jadi kepausan itu pernah bergeser sebenarnya. Pernah bergeser ke Avignon. Kalau tulisannya sih Avignon ya. Cuman bahasa Prancisnya itu Avignon. Mungkin saya salah, lidah saya maklum, orang Indonesia. Jadi ketika Prancis itu sedang berperang dengan Inggris, kepausan itu pindah ke Prancis, ya. Tadi yang disebut ke Avignon, ya. Maka ada yang tidak puas di situ. Siapa yang tidak puas? Kan di Avignon di Villa Prancis, sedangkan pada waktu itu ada perang Inggris dengan Prancis. Berarti yang tidak puas yang tidak puas yaitu adalah Inggris, yaitu lawan dari Prancis. Ya, di Inggris orang-orang Inggris banyak bilang, wah nggak bener nih, masa kepausan berpihak kepada Prancis pada waktu dia lagi perang lama Inggris. Orang-orang Inggris jadi kurang suka sama paus. Makanya kita bisa lihat teman-teman setelah ini mungkin membaca tentang sejarah reformasi sebelum Luther, mungkin ada teman-teman, saya juga sering ucapin sih, John Wycliffe. Nah, kita bisa lihat John Wycliffe dan nanti para kaum pengikutnya, ya, somehow ya mereka punya kebencian tertentu kepada paus yang berpihak ke Prancis, ke Avignon ya, Avignon. Jadi pendek kata sekitar 70 tahun ya setelah dari Prancis itu, pausan dari Prancis, kepausan itu pindah lagi ke Roma. Ya, pindah lagi ke Roma. Lalu dipilihlah paus yang harus orang Itali. Bishop of Rome. Paus itu juga sekaligus uskup Roma. Jadi uskup Roma juga harus orang Itali, nggak boleh orang Prancis. Uskup kok orang Prancis, gitu loh. Nggak mungkin kan? Gimana sih? Ya makanya yang dipilih adalah uskup orang Itali. Tapi kardinal-kardinalnya yang orang Prancis itu waktu itu nggak setuju. Nah makanya di sini dia bikin paus baru. Pausnya kembali lagi dipusatkan ke Avignon. Nah, di sini kita lihat ada 2 paus. Ya, ada 2 paus ya. Nah, ketika ada 2 paus, satu di Roma dan di Avignon gitu ya, yang di Prancis, orang-orang bertanya gitu loh. Jadi otoritas tertinggi itu sekarang siapa? Kan kita bisa tahu ya, pada waktu itu kan sebenarnya undisputed, ya kan, undisputable ya. Jadi kalau orang mau cari otoritas tertinggi udah pasti tahu ya pasti paus gitu loh. Orang sudah istilahnya udah umum tahu lah otoritas tertinggi itu paus. Nah tapi kan sekarang pausnya ada 2 gitu loh. Jadi otoritas tertinggi itu siapa? Nah dari pertanyaan-pertanyaan ini muncul suatu buah pandangan yang disebut sebagai konsiliarisme. Yaitu, mari
kita taruh otoritas kita bukan kepada paus, tapi kepada konsili, ya. Jadi bukan pada paus ya, tapi pada konsili, ya. Itu yang disebut dengan konsiliarism. Tapi nanti pada sebuah konsili lain yang dipisah, lucunya lagi, tadi kan ada 2 paus kan. Pas konsili dipisah ini malah ada penobatan 1 orang paus lagi. Jadi sekarang ada 3 paus. Jadi yang di konsili pisah itu, yang dipenobatkan 1 orang paus itu, si paus yang dipisah itu bilang, paus di Roma itu tidak sah. Yang di Avignon dan Prancis itu juga tidak sah. Gitu loh ya. Jadi mereka saling, oh ini enggak, yang ini nggak boleh, yang ini bukan paus, yang ini bukan, ini ilegal, sayang itu. Nah, mereka bukan tidak setuju hanya kepada keputusannya saja terhadap konsili dipisah, tapi mereka tidak setuju bahwa otoritas pada waktu itu dikonsili. Dia nggak setuju pada konsili. Jadi bagi mereka tuh menentang bahwa otoritas itu dikonsili, berada pada konsili, tidak. Mereka pinginnya kembali lagi ke paus gitu loh sebenarnya. Tapi pausnya ada 3. Nah, bingung kan? Saya aja bingung gitu loh. Ada 3 pada waktu itu. Oke. Nah, jadi sekarang ini perdebatannya antara otoritas itu di kepausankah atau di konsilikah. Jadi bukan ke antara paus-paus tadi ya. Mereka memang punya 3 paus. Tapi lebih kerucut bahwa perdebatan ini lebih antara otoritas tertinggi itu kepausankah atau konsili. Oke. Jadi siapa yang paling sah di antara ketiga ini? Tapi ada perdebatan lain, yaitu otoritas tertinggi ada di paus atau konsili. Nah, catatan sejarah, perdebatan ini sebenarnya nggak selesai-selesai. Nggak selesai-selesai. Ya namanya manusia ya, orang punya pingin kekuasaan, nggak selesai-selesai. Ini kan ngomong tentang kekuasaan ya sebenarnya. Nggak selesai-selesai. Konsili nggak selesai-selesai. Jadi pada terakhirnya itu, akhirnya ketiga paus tadi ya, yang di paus Prancis, paus Roma, paus yang dipisah ya di kota Pisa tadi, itu akhirnya diturunkan semuanya. Lalu dipilihlah paus yang baru. Ya. Dan teman-teman harus tahu, perdebatan yang tadi itu nggak ada ujung-ujungnya sampai kaisar sendiri yang pilih paus baru itu. Luar biasa ya. Momok sebenarnya. Sejarah kekaisaran ini momok sekali ya. Gitu ya. Dan nanti yang dipilih itu namanya kalau nggak salah, nanti teman-teman bisa cari mungkin ya. Kalau saya salah, maafin saya. Itu namanya Paus Martin V ya. Oke. Lalu di dalam konsili juga, tadi kita jangan lupa ya, ada tokoh yang namanya Jan Hus ya. Tulisannya Jan Hus ya. Itu reformator sebelum Luther. Nah, ini penting sekali. Konsili Konstans itu menentukan sebetulnya otoritas itu tertinggi ada di siapa, paus atau konsili. Dan pada konsili itu, John Hus juga ditetapkan sebagai bidat. Sekali lagi, bidat. Tidak berhenti sampai situ aja. Apa yang dilakukan gereja terhadap bidat pada waktu itu yang bernama John Hus? Dibakar. Jubah keuskupannya dicopot, lalu kayak dikasih topi gitu ya. Dikasih topi gitu, tulisannya, saya ini saya ini bidat. Ditulis di topi itu, saya bidat. Lalu John Hus dibakar. John Hus ini adalah orang Bohemian. Kita kembali lagi cerita ke Luther ya. Jadi ketika Luther menanyakan otoritas paus, kunci kerajaan itu bagi Luther bukan di paus, tapi dipegang oleh gereja. Dan itu sebenarnya hanya khotbah biasa saja. Khotbahnya ya berisi keteguran gitu ya. Sebenarnya nggak perlu disikapi dengan reprensif seperti begitu, nggak perlu lah, santai aja gitu loh.
Nah, tapi si John Eck ini menyikapi khotbah dari si Luther dengan cerdas. Jadi John Eck ketika dia walk out saat si Luther khotbah, setelah itu dia berkomentar. Komentar dia apa? Langsung menunjuk pada Luther, this man is the Bohemian. Luther ini adalah Huset. Huset itu apa? Huset itu pengikutnya Jan Hus. Sebutan dari pengikutnya Jan Hus. Dia adalah orang Bohemian. Nah, seperti yang tadi saya bilang ya, Luther kan bukan seorang debater. Bukan seorang debater, artinya apa? Emosian ini orang. Dia nggak bisa atur emosi. Dia menjawab dengan jawaban yang kurang strategis. Dia mengatakan, ya kita tahulah konsili di Konstanz itu mengutuk Jan Hus. Dan banyak pandangan dari Jan Hus itu yang betul ya, yang benar gitu loh. Termasuk pandangan dari Jan Hus yang sebetulnya betul juga. Biblical, Alkitabiah, dan pandangannya itu cocok dengan pandangan Agustinus. Nah, kalau kita lihat komentar seperti ini, sebenarnya itu bahaya sekali pada saat itu gitu loh. Posisinya bahaya sekali si Luther tuh ngomong kayak begitu. Luther menempatkan dirinya itu sebagai seorang bidat. Gitu loh. Jadi itu pandangan resmi ya, pandangan resmi gereja yang John Hus tadi, yang John Hus dibilang sebagai bidat gitu loh. Somehow itu adalah pandangan yang diakui oleh semua waktu itu ya. Bayangkan coba ya, misalkan saya coba mau kasih perumpamaan seperti ini. Gitu ya. Kalau ada satu orang nih ya dihukum mati karena tindakan terorisme. Ya pada akhirnya dia harus dihukum mati gitu. Nah lalu saya melakukan satu buah tindakan ya yang bisa dibaca sebagai sebuah tindakan terorisme, tapi yang sebenarnya bukan. Saya tuh nggak ngebom, nggak buat teror lah, kalau yang lainnya tuh nggak. Tapi apa yang saya lakukan? Saya tulis di kertas itu seperti ini. Saya tahu kamu ada di mana. Hati-hati. Nah, lalu saya tulis di kertas itu di Istana Negara. Nah, saya kan pasti bisa dituduh tuh. Wah, kalau ini Willy ini melakukan tindakan terorisme. Padahal saya nggak ngebom, nggak apa-apa. Cuma dengan cara saya menempel seperti itu, ini pasti Willy punya potensi untuk melakukan tindakan terorisme. Lalu saya mengatakan ya, yang saya lakukan itu memang terkadang memang mirip ya dengan yang dilakukan seperti kayak teroris seperti kayak Imam Samudra, Amrozi dan kawan-kawan. Ya. Kalau saya ngomong seperti itu tadi gitu loh, ya. Ketika saya ngomong ya, lalu saya berbicara somehow saya mirip loh dengan walaupun saya nggak ngebom, saya hanya tulisan seperti tadi, kalau saya tahu kamu dan kamu hati-hati, dan saya tulis itu saya tempel itu di Istana Negara. Walaupun saya bukan seorang terorisme, saya nggak ngebom, memang sih somehow saya memang terlihat seperti, ini statement saya, seperti kayak Imam Samudra atau Ali Gufron gitu ya. Nah ini kan membahayakan posisi saya gitu. Berarti apa? Saya memposisikan diri saya itu seperti saya memposisikan diri saya itu orang yang layak dijatuhkan hukuman mati. Nah itu juga terjadi sama Luther. Ketika Luther ngomong begitu dalam komentarnya dia ya tadi ya, dalam komentarnya dia bahwa Jan Hus itu sebenarnya secara pandangan Jan Hus itu Alkitabiah, biblical gitu loh ya, bahkan bisa dibilang itu sesuai dengan pandangannya Agustinus. Nah itu artinya memposisikan dia itu ya John Hus sama pandangannya gitu loh. Artinya apa? Orang ketika dengar itu pada waktu masa itu, wah ini bidat. Ya itu yang dilakukan oleh John Eck. Pinternya John Eck itu seperti itu ya. Jadi Martin Luther itu menempatkan diri dia sehingga secara ya bisa dibilang ceroboh ya. Agak ceroboh di dalam posisinya Jan Hus gitu loh. Maka Luther jadi lebih kontroversi lagi. Nah, akhirnya dia namanya John Eck ya, seorang pendebat sejati gitu ya.
Dia terus nih, kejar terus. Kasih pertanyaan terus ke Luther. Jadi, maksudmu apa, Luther? Kamu menentang otoritas kepausan. Lalu maumu apa? Kalau kamu nggak mau menerap konsili Stance, terus gimana? Kamu otoritas paus nggak mau. Lalu kamu juga bilang, konsili juga bisa bersalah. Nah, kamu itu maunya apa? Nah, kita bisa lihat ya. Disinilah pandangan Luther di Leipzig debat Leipzig terhadap otoritas kitab suci amat sangat dipertajam. Sedikit flashback ya. Tahun 1517 itu nggak ada itu, sola scriptura belum ada. Nggak muncul. Bahkan jauh sebelum 1515 itu nggak muncul sola scriptura. Tapi konsep sola scriptura itu terus-menerus dipertajam dari satu masa ke dalam satu masa lainnya. Nah, maka di debat Leipzig ini, Luther terkadang berpihak pada Jan Hus. Berpihak kepada pandangan Bohemian itu, si Jan Hus ya. Jadi sebagai Bohemian, maka ketika Luther ditanya, maka Luther harus bisa memposisikan dirinya dia. Kita tahu kan tadi ya, bahwa posisi Luther udah lemah nih. Lemah. Kamu udah nggak percaya otoritas paus, kamu nggak percaya konsili juga. Lah, terus piye? Ya, kalau bahasanya Pak Heri piye gitu ya. Gimana? Ya. Kita tahu bahwa permasalahan dualisme kepausan itu, bahkan 3 paus itu kan diselesaikan oleh kaisar dari konsili, walaupun sebenarnya nggak selesai tapi pada akhirnya dibantu oleh harus terpaksa kaisar yang turun tangan. Nah sekarang kamu paus nggak mau, konsilinya juga nggak mau Luther. Nah terus si John Eck nanya, emangnya ada pilihan lain toh Luther? Ada pilihan lain. Disitulah Luther memperlihatkan supremasi kitab suci semakin tajam di debat Leipzig 1519. Sekali lagi ya, sola scriptura belum ada sebelumnya. Kita bisa lihat 95 tesis sebelumnya tidak ada bicara tentang justification by grace, nggak ada. Tidak ada. Gitu ya. Jadi kita lihat waktu di Leipzig itu ini waktu di debat Leipzig ini adalah perpisahan dengan gereja. Perpisahan dengan gereja itu dalam diri Luther ya. Jadi lebih tajam. Dan ketika menjadi tajam, berpisahlah itu dengan gereja. Berpisah dengan gereja, mau tidak mau, doktrin keselamatannya pun harus beda. Karena pada waktu itu, doktrin keselamatan sangat melekat dengan gereja. Nah, makanya kemarin kenapa saya kasih teman-teman konsep keselamatan di zaman medieval. Ya. Nah, ntar di sini kita harus sinkronkannya ke sini. Kita kan sudah ingat yang tadi saya bilang. Jadi, konsep keselamatan itu kan infused grace, disuntikan ya. Anugerah itu disuntikan pada saat kita dibaptis ya. Dibaptis, jadi anugerah itu masuk lewat baptis, disuntikan ketika baptis. Nah, jadi yang jadi pertanyaan adalah dibaptiskannya itu di mana? Ya di gereja. Lalu karena itu, lalu ketika bukan hanya ngomong tentang baptis, lalu ketika di altar saat kita menerima sakramen perjamuan kudus, orang terima tubuh dan darah Yesus, di mana coba terimanya? Iya di gereja juga. Lalu setelah itu orang harus melakukan pekerjaan baik kan tadi melakukan apa? Sakramen penance ya dan sakramen lainnya. Lalu orang itu harus melakukan pekerjaan baik setelah melakukan sakramen penance itu lakukannya di mana? Iya di gereja lagi, ya gereja lagi. Itu loh. Ya. Jadi ketika debat Leipzig itu, ya, Luther mengatakan, ya, paus itu bisa bersalah. Konsili pun bisa bersalah.
hanya kitab suci saja. Semakin tajam ya, sola skripturanya ya. Dan saat itu pun ya dia harus secara otomatis pisah dengan gereja. Ketika berpisah dengan gereja, lalu pertanyaan yang paling fundamental adalah, bagaimana dengan keselamatanmu? Ya, di kondisi yang mepet sebegini, yang terdesak seperti ini, Luther harus menjawab. John Eck bertanya lagi, jadi doktrin keselamatanmu itu gimana sih Luther? Lalu disinilah statementnya Luther terkenal. Justification by grace through faith alone. Bukan melalui sakramen, bukan melalui perjamuan kudus. Yang kita terima, tetapi melalui iman saja. Sekali lagi, saya percaya pada teori yang mengatakan, Luther mengatakan, bahwa justification by grace to faith alone itu nggak ujuk-ujuk ya ketika buka Roma 1 ayat 17. Jadi manusia nggak bergerak dengan cara begitu ujuk-ujuk tiba-tiba saya mengerti langsung baca kitab ketika kita jadi oh ini maksudnya tidak. Tapi ada perkembangan pemikiran yang akhirnya semakin tajam dan lebih tajam. Ya. Lalu terakhir saya mau kutip dari surat Roma ya. Surat Roma, saya mau kutip dari surat Roma sebentar ya. Dulu bentar ayatnya. Bentar teman-teman. Iya. Bentar ya teman-teman ya. Di situ ada penggalan dari surat Roma itu ada Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi tadi saya mengutip dari surat Roma, jadi setelah kita melihat banyak hal yang terjadi, ya, baik dari 95 tesis, 97 tesis Luther, lalu ada Heidelberg Disputation, yang nantinya akan masuk kita warisi, ya, yang termasuk kita warisi itu sampai saat ini, Tuhan itu bekerja melalui banyak hal. Ya, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu ya untuk mendatangkan kebaikan. Saya mau ambil sebenarnya nggak sesuai dengan konteks ayat ini ya, Roma ini ya. Sebenarnya ini di luar konteks ya. Saya ambil ayat ini di luar konteks untuk menggambarkan keadaan kita sekarang. Jadi saat ini kita punya kebaikan, punya warisan yang sangat mahal yang diperbuat Tuhan dengan cara yang sangat detail melalui seperti tadi yang saya bilang, melalui contohnya ada tokoh yang namanya Frederick the Wise, dan Roma pada waktu itu juga ada kaisar tidak mau benturan langsung dengan Frederick. Lalu selain Frederick punya juga posisi penting, mereka juga nggak mau ada perang. Toh kalau misalkan kalau mau sebenarnya nih kalau mau kuat-kuatan antara kaisar sama elektoral yang namanya Caesar sama Frederick, sebenarnya ya kuat kaisar gitu loh. Tapi pada waktu itu kita juga harus tahu ya, sebenarnya itu juga Ottoman dari Turki itu sudah mulai kuat ya, sudah mulai kuat dari wilayah di arah timur. Jadi sebentar lagi itu sudah mulai masuk melewat Budapest. Jadi bisa-bisa kekaisaran Roma itu bisa jatuh di tangan Ottoman. Makanya kalau makanya kalau bisa ya tadi ya Tuhan, rancangan Tuhan tuh begitu indah ya. Para elektoral tuh nggak ada perang gitu loh. Coba kalau misalkan sampai terpecah belah gitu loh, dan Ottoman masuk, wah kita nggak bisa dapat warisan gereja. Cuman kita harus tahu, kita sadar itulah Tuhan gitu loh. Tuhan memakai segala sesuatu. Ottoman tuh maaf ya teman-teman, Ottoman tuh Turki Islam ya. Itu masuknya Islam. Jadi
posisi dia sudah sampai Budapest gitu loh. Jadi maksud saya kita bisa lihat dalam situasi itu pun Tuhan tetap gitu loh, tetap berencana untuk mendatangkan suatu kebaikan, ya. Jadi dari segala tadi yang saya coba simpulkan itu, ya, kita bersyukur ya, kita bersyukur bahwa warisan gereja ini ya, warisan reformasi gereja ini ya, kita bisa dapati. Halo, halo, Masih muda. halo, ya. Jadi kita bersyukur ya bahwa warisan reformasi ini kita bisa rasakan saat ini ya. Jadi ini juga saya terakhir mau menghimbau kepada teman-teman ya. Ayolah kita sekarang saat ini kita mudah loh belajar doktrin-doktrin dari warisan dari warisan reformasi gereja gitu. Coba kalau dari yang saya ceritakan semua itu ya, yang tadi dari kemarin sampai sekarang begitu kompleks ya, begitu rumitnya gitu loh. Bahkan orang-orang yang tadi saya bilang ya, orang-orang yang jemaatnya Luther ya, yang beli surat indulgensia ya, itu kan ada keinginan yang baik ya dalam baretnya, karena dia mencintai keluarganya supaya keluarganya itu yang mati tidak dihukum di purgatori melalui pembelian surat indulgensia. Bagi saya, ayolah kita setelah mendengarkan cerita ini, apa sih faedahnya buat kita? Fungsi apa sih? Sekarang sudah banyak akses-akses kita belajar teologi yang benar, teologi yang bertanggung jawab. Mari gitu loh. Mari kita jangan memfokuskan itu kepada diri kita sendiri, humanis semua, postmodernisme semua gitu. Tidak. Semua harus tersenter kembali pada Kristus. Teologinya harus kepada Kristus lagi gitu loh. Ayolah, teman-teman kita bisa lihat, udah banyak korban, banyak berjatuhan dalam reformasi gereja. Maka kalau kita nggak peka dalam hal ini, bagi saya kita jadi seorang yang sangat merugi gitu loh. Sungguh besar warisan yang Tuhan kasih kepada kita, anugerah yang kita bisa nikmati saat ini. Mari kita berteologi, bukan cuma datang ke gereja, duduk, nyanyi, tepuk-tepuk tangan, kosong isinya. Tidak. Tuhan tidak butuh penyembahan yang kosong. Mari saya ajak teman-teman sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu, kita bersyukur juga di dalam apa yang 7 channel, di yang 77 channel, Buraki 77 channel, kita masih ada wadah untuk bisa belajar doktrin yang benar. Marilah kita kembali kepada ajaran yang benar, berteologi yang benar, sehingga saat kita menyembah Tuhan, datang kepada Tuhan dengan sikap dan teologi yang benar. Dan kita bersyukur, kita patut bersyukur bahwa warisan gereja ini bisa kita rasakan sekarang, warisan reformasi. Terima kasih untuk waktunya, 2 hari ini saya sudah banyak bicara. Maaf kata kalau kata-kata saya jelek, saya sudah lama soalnya bicara sama orang. Saya bekerja banyakkan seringnya di komputer, saya mohon maaf. Dan ada kata-kata yang salah juga saya juga minta maaf, namun tetap kembali lagi kalau orang mau nanya saya, posisi saya harus tetap kembali kepada kitab suci, otoritas tertinggi adalah kitab suci. Sehingga kembali saya harus tetap kalimat terakhir yang saya akan sebutkan adalah justification by grace through faith alone. Terima kasih. Tuhan memberkati. Selamat malam. Ya, terima kasih Tuhan memberkati Pak Willy. Terima kasih ya buat penjelasannya. Wah, luar biasa ya. Yang lebar, mudah-mudahan semuanya mengerti ya. Kita berarti udah bisa buka ini ya Pak Willy, sesi tanya jawab ya. Ya, boleh Bu. Ya. Silakan untuk bertanya, boleh. Kalau saya bisa jawab, saya jawab. Oke. Ibu Marta ya? Bu Marta mau bertanya? Silakan Bu. Iya Pak. Ya, silakan Bu Marta. Halo?
Bu Marta? Oke. Ibu mungkin- ya kayaknya dengan jelas semua kok kita ya dari kecil kita dari SD dulu kan guru agama udah mengajarkan Martin Luther. Oke, berarti cukup jelas ya, Bu Marta ya. Jadi kita udah jelas Pak, pengertiannya kita jelas kok. Oke, Bu Marta. Ya, boleh mungkin kalau mau bertanya. Ya pertanyaannya apalah pertanyaan kita Bu. Bu, jelas kok tadi menyimaknya, kayaknya pas gitu. Terima kasih Pak Willy. Ya, terima kasih juga Ibu Marta. Mungkin ada teman-teman lain, mungkin kita boleh diskusi juga boleh sih mungkin. Iya Pak. Silakan teman-teman. Oke, sudah jelas semua kali. Sudah paham ya. Sudah secara detail ini Pak Willy menjelaskan. Biasa Pak. Baik, mungkin dilanjut aja Bu. Oke, lanjut kita dengarkan satu pujian ya Pak ya. Ya, betul Bu. Itu ditutup atau gimana? Ya, ini baru nanti doa penutup ya. Oke. Ya, baiklah Bapak Ibu, kita dengarkan satu pujian dari, karena di sini nggak ada Pak Centang ya, dari Bu Marta ya. Bu Marta, boleh ya? Nyanyi? Oke, iya Bu. Boleh. Bila badai hidup menerpamu dan cobaan pun datang mengganggu, hanya satu tadi hadapanmu, ya janji Tuhanmu pegang teguh. Biar gunung-gunung pun beranjak dan bukit-bukit pun bergoncang, hati dan setia dari Tuhan dan melindungimu tetap teguh. Tetap selalu janji Tuhan, jangan lepaskan walau siang atau malam. Janganlah takut atau bimbang, Tuhanlah pemilik hidupmu. Biar gunung-gunung pun beranjak, serta bukit-bukit pun tergoncang, kasih dan setia dari Tuhan kan melindungimu tetap teduh, kan melindungimu tetap teduh. Amin. Amin. Puji Ya, terima kasih Tuhan. pelayanannya. Ya, untuk doa penutup kita yang ya minta ke Pak Iktus ya. Iya Bu, baik. Oh, silakan, Pak. Boleh. Dalam doa. Bapa kami di dalam surga, kami mengucap syukur oleh sebab kebenaran yang kami sudah dengar 2 hari ini Tuhan, bahwa kami tahu Engkau berkarya di dalam sejarah gerejamu dan sejarah Martin Luther Tuhan. Kami tahu bahwa Engkau memiliki rencana yang luar biasa atas kehidupan umat-Mu. Dan biarlah kebenaran-kebenaran yang diungkap melalui sejarah Martin Luther ini boleh kami teladani dan kami percayai bahwa kami dibenarkan oleh karena anugerah melalui iman kami kepada Yesus Kristus.
Dan biarlah Tuhan kebenaran ini terus menjadi landasan kami beriman, landasan kami percaya kepada karya keagungan-Mu melalui anugerah-Mu yang luar biasa yang sudah kami terima. Biarlah kami terus mengucap syukur atas segala karya Tuhan di dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu Tuhan, malam hari ini kiranya Engkau memberkati setiap hamba-hamba-Mu yang melayani pada malam hari ini. Pak Willy yang sudah menyampaikan materi dan juga saudara-saudara kami yang menaikkan pujian, kiranya Tuhan memberkati kami semua dan Tuhan memberikan kekuatan, iman, dan luar biasa dalam kehidupan kami, anak-anak-Mu yang hadir pada room malam hari ini. Terima kasih Bapak, kami menyerahkan persekutuan kami pada malam hari ini. Biarlah kami boleh Tuhan lawat, Tuhan berkati, Roh Kudus-Mu senantiasa memimpin kami di dalam kebenaran yang satu demi kebenaran yang lainnya. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan kuasa-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Ya, terima kasih Pak Budi. Ya, Sama-sama Bu Ulan. Bu Tawiyati, Bu Marta, Bu Ivon. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.